1. Halo semua, kenalin nama aku Farah Ananita Nayara dengan NIM 1642405. Halo, aku Beatrix Utunyana Baban, NIM 164244054. Halo, aku Ganis Diego Saragi, NIM 1642494. Halo, kenalin nama aku Rifka Maulana dengan NIM 164241118. Halo semua, dalam video kali ini kita akan menjelajahi dunia infrastruktur offshore, salah satu komponen penting yang mendukung industri energi global. Infrastruktur offshore mencakup berbagai fasilitas yang dibangun di laut, seperti platform, pengeboran, pembangkit listrik, hingga sistem transportasi bawah laut. Mari kita pelajari lebih dalam tentang bagaimana infrastruktur offshore mendukung keberlanjutan energi dan pembangunan dunia. Nah, di sini aku ingin menjelaskan apa itu definisi dari offshore itu sendiri. Offshore adalah industri yang merujuk pada ekstraksi minyak dan gas bumi dari bawah laut, melalui eksplorasi, pengeboran, dan produksi di lingkungan laut yang menantang. Sektor ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi global, terutama saat cadangan darat menipis. Produksi minyak dan gas offshore menyumbang pasokan energi global, menstabilkan harga, serta mendukung industri terkait seperti pembuatan kapal, teknik, dan teknologi yang menciptakan lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah kita tahu apa itu offshore, selanjutnya kita akan membahas mengenai infrastruktur offshore. Offshore platform atau anjungan lepas pantai digunakan untuk pengambilan, pengolahan, penyimpanan minyak dan gas. Rancangannya harus memastikan ketahanan terhadap beban dan gempa dengan usia layanan sekitar 20-35 tahun. Offshore rig. Terdapat 3 jenis rig pengeboran offshore tergantung kedalaman laut. Swamp barge digunakan di laut dangkal 7-15 kaki. Rig diposisikan dengan cara ditenggelamkan dan distabilkan dengan tiang pancang. Drill ships atau floater digunakan di laut dalam lebih dari 250 kaki, dilengkapi dengan jangkar untuk stabilitas. Jack-up rig memiliki struktur baja yang dapat diangkat untuk beroperasi di area lepas pantai dengan kestabilan tinggi. Pipa lepas pantai digunakan untuk transportasi produk karbon dari sumber daya ke pasar. Pipa ini terbagi menjadi 3 jenis. Infill pipelines untuk mengangkut fluida dalam lapangan, export pipeline mengangkut minyak atau gas yang sudah diproses ke pantai, lalu transmission pipelines untuk mengangkut minyak atau gas antar pantai. Oke, tadi kan udah dijelasin nih mengenai offshore itu sendiri dan juga infrastrukturnya. Nah, tapi dalam pembangunan infrastruktur offshore itu sendiri pasti memiliki potensi dan juga tantangan. Yuk kita bahas. Infrastruktur offshore di Indonesia memiliki tantangan dan potensi pengembangan yang cukup besar, mengingat posisi geografis negara ini sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, berikut adalah potensi dan juga tantangannya. Potensinya, yang pertama yaitu ada sumber daya alam yang mencakup minyak dan gas, lalu energi terbarukan yaitu listrik, tenaga laut, dan angin, serta pertumbuhan industri maritim. Lalu ada pemanfaatan sumber daya alam laut lainnya, dan juga potensi pengembangan infrastruktur. Nah, sedangkan tantangan itu ada keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, kendala geografis dan lingkungan, regulasi dan kebijakan, keterbatasan infrastruktur pendukung di wilayah laut, serta isu keamanan dan berkelanjutan. Nah, setelah dijelaskan tentang potensi dan tantangannya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran geofisika dalam pengembangan offshore. Untuk peran teknik geofisika, itu sebagai eksplorasi minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya. Metode yang digunakan terdapat 3. Yang pertama metode AVO, yaitu digunakan untuk mendeteksi anomali hidrokarbon, terutama gas pada reservoir batuan pasir, dengan cara menganalisis variasi amplitudo gelombang seismik. Ini contoh datanya. Yang kedua metode seismik marine, yaitu menggunakan gelombang suara untuk memetakan struktur geologi bawah laut, memberikan gambaran kedalaman dan jenis batuan, serta memberikan suplai 3D yang menghasilkan peta yang lebih detail untuk eksplorasi hidrokarbon. Berikut contoh caranya. Yang ketiga adalah metode remote sensing, yaitu menggunakan citra satelit dan radar untuk memetakan fitur permukaan, seperti kelembapan tanah dan mineral. Selain peran teknik geofisika, ada juga peran mahasiswa STM dalam pengembangan offshore. Yuk kita bahas. 1. Pendidikan dan riset. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Pengembangan infrastruktur dan teknologi. 4. Sumber daya alam berkelanjutan. 5. Keterlibatan dalam proyek praktik dan magang. Dan yang terakhir, dari semua permasalahan dan tantangan yang sudah kita teliti, kami, kelompok 79 memiliki 4 solusi untuk permasalahan tersebut. Di antaranya, peningkatan teknologi dan sumber daya manusia, regulasi yang mendukung, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi, dan yang terakhir, edukasi dan kesadaran lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok 79 mengenai pengembangan infrastruktur offshore di Indonesia yang dapat kita jelaskan. Terima kasih.